Hai sobat, kali ini saya akan memberikan sebuah film yang berjudul Pusoy yang dirilis pada tahun 2022. Film dibuka dengan adegan seorang pria bernama Popoy. Bisa dibilang dia ini berandalan kampung yang selalu bikin onar. Setiap hari kegiatannya hanyalah judi, dan judi. Popoy juga temperamen, kalau kalah dalam permainan dia akan mengajak lawannya untuk baku hantam. Namun meski begitu, Popoy merupakan pria yang bertanggung jawab pada keluarganya. Dia tetap mau peduli dengan ibunya yang sedang sakit. Bahkan saat sang ibu butuh biaya untuk rumah sakit, Popoy rela mengeluarkan tabungannya yang sudah dia dan istrinya kumpulkan. Sang istri bernama Aika. Perangainya memang baik hati dan nurut pada suami. Aika tidak pernah berkomentar pada keputusan yang diambil oleh si Popoy. Suatu hari Popoy direkrut oleh Rodolfo untuk menjadi pengawal atau bodyguardnya. Popoy terpaksa menerima pekerjaan itu meski dia tahu Rodolfo adalah seorang kepala gangster kelas kakap yang sangat kejam. Semua dia lakukan demi mendapatkan uang untuk pengobatan ibunya. Singkat cerita, Rodolfo bermain judi dan dia selalu didampingi oleh partnernya bernama Sandra. Nah, Rodolfo ini selalu saja menang bermain kartu karena dia selalu main curang. Rodolfo dan Sandra bekerja sama untuk memenangkan judi itu dengan berbagai trik murahan. Hingga akhirnya lawannya ini sadar dicurangi dan tak terima atas kekalahan judinya. Lantas keributan pun terjadi di situ. Para penjaga bos masing-masing saling todong senjata untuk menggertak. Rodolfo yang memang kejam dan tidak berkeprimanusiaan tanpa basa-basi langsung menghabisi lawannya itu. Rodolfo sangat ditakuti di daerah tersebut dan gak ada yang berani menentang semua perbuatannya. Pulang dari kasino, Rodolfo, Sandra, dan para bodyguard pergi ke markas mereka. Setelah mendapatkan uang yang banyak malam ini, Rodolfo menyimpan semua uang itu ke dalam brankas yang ada di kamarnya. Tak lupa dia membagi hasil dengan Sandra yang turut andil dalam kemenangan judi tadi. Setelah dihitung-hitung, mereka mengganti pakaian untuk melakukan permainan. Di sini Sandra berdandan layaknya pemain olahraga iket-iketan dan mereka pun adu gabrut dengan barbar. Popoy lalu pulang diantar Sandra dan dia mendapatkan bayaran untuk pekerjaannya malam ini. Di sisi lain, Rodolfo juga punya keluarga. Dia memiliki seorang istri yang bernama Gloria, tapi hubungannya mereka tidak begitu baik. Keduanya bisa dibilang sama-sama sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga keluarga mereka berantakan. Meski punya segalanya, tapi tidak terlihat ada bumbu-bumbu harmonis dalam keluarga ini. Nah, bisa sobat lihat juga putri mereka yang bernama Mary. Karena efek atas apa yang mereka lakukan, Mary hidup dengan bebas. Yang mana hal itu membuat Rodolfo dan Gloria sempat khawatir. Popoy mulai berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan uang yang banyak karena ibunya Popoy akan dioperasi dan butuh dana yang sangat besar. Di sisi lain, Rodolfo didatangi pihak kepolisian karena kasus pembunuhan tadi malam. Di situ dia diperiksa oleh beberapa polisi. Namun ternyata Rodolfo bisa dibilang kebal hukum. Rodolfo menghubungi kepala kepolisian untuk membereskan kasusnya yang kemarin. Dia segera menyuap pihak kepolisian untuk menutupi kasusnya. Setelah itu Rodolfo dan Sandra pun bermain kartu lagi seperti biasa. Popoy juga ada di situ untuk mengawal mereka. Nah, di situ pandangan Popoy teralihkan oleh seorang wanita cantik bernama Mika. Popoy memperhatikan permainan Mika yang bagus dan benar-benar tertarik dengannya. Mika menyadari kalau dia sedang diperhatikan. Dari raut wajahnya, Mika juga punya ketertarikan pada Popoy. Lalu saat Mika masuk kamar mandi, Popoy mengikutinya ke dalam. Dan seperti yang sobat harapkan, mereka pun menyempatkan untuk adu gabrut dalam kamar mandi. Di luar ternyata si botak Banong yang merupakan pacar Mika mulai mencarinya. Beruntungnya si Popoy sudah selesai dan keluar dari kamar mandi.
Keesokannya Popeye mengajak Mika untuk menemui bosnya. Ternyata Rudolfo juga sudah beberapa lama ini memperhatikan permainan Mika. Dia tertarik merekrut Mika untuk menjadi partner judinya. Tapi di sini Sandra terlihat tidak senang karena telah mengajak wanita lain. Jelas saja dia cemburu karena selama ini Sandra lah yang telah menjadi partner judi Rudolfo. Rudolfo lalu dihubungi oleh seseorang rentenir. Tampaknya Rudolfo yang terlihat seperti bos paling kaya ini terjebak utang juga. Pria di telepon itu meminta Rudolfo untuk segera membayar utangnya jika tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Singkat cerita, Mika pun datang ke markas Rudolfo dan memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Tak lama kemudian Sandra datang juga ke sana. Dia lalu mengusir Mika karena tidak senang dengan kehadirannya. Alhasil, keributan antara mereka pun terjadi. Namun di sini Rudolfo lebih membela Mika dan malah mengusir Sandra. Setelah itu Rudolfo pun pulang ke rumahnya. Dia dan istrinya mulai khawatir dengan keadaan Maris sekarang. Putrinya hidup terlalu bebas dan menjadi pecandu. Untuk menghentikan itu maka mereka mengirim putrinya ke rehabilitas untuk disembuhkan. Tak lama kemudian Sandra yang tidak terima tersisi jadi partner judi Rudolfo datang ke sana. Di situ dia marah-marah dan meminta uangnya kembali. Rupanya banyak uang hasil judi Sandra yang belum dibayarkan oleh Rudolfo. Tapi Rudolfo menolak dan malah mengusir Sandra. Akibat kejadian itu Sandra pun kesal dan mulai membuat rencana. Dia mengajak Popeye bekerja sama dengannya untuk mencuri semua uang Rudolfo yang disimpan dalam brankas. Sandra tahu si Popeye ini sedang butuh uang untuk pengobatan orang tuanya. Sandra tahu betul kode sandi untuk membuka brankas itu, tapi dia tidak bisa melakukannya seorang diri. Menurutnya hanya Popeye orang yang tepat yang bisa diajak kerja sama, karena si Popeye memang lagi butuh duit untuk operasi ibunya. Jadi dia pun menerima tawaran itu. Bakit? Amo mo rin naman siya, di ba? Pareho lang tayo. Singkat cerita, sekarang Rudolfo bermain kartu dengan partner barunya yang tidak lain adalah Mika. Dia memang semenjak Mika menjadi partnernya, Rudolfo selalu menang banyak dan menghasilkan banyak uang pula. Tapi sialnya si botak Banong terlihat kesal. Dia tidak terima pacarnya itu bermain bersama Rudolfo. Lalu dia datang ke markas dan mulai merusuh. Kocaknya si Mika ini nggak peduli karena dia lebih memilih uang dibandingkan Banong. Akhirnya Banong pun tidak berkutik di hadapan Rudolfo dan anak buahnya. Dia minta ampun dan pergi meninggalkan markas. Setelah puas karena menang banyak dari judi hari ini, Rudolfo membawa Mika check-in dulu ke Oyo. Seperti yang sobat harapkan, mereka akan adu gabrut dulu sebelum pulang ke rumah. Nah, saat Rudolfo sibuk dengan perlendiran, Sandra dan Popeye mulai menjalankan aksinya. Popeye balik ke markasnya dan mencoba mengelabui para penjaga. Saat penjaga CCTV sedang ke belakang, dia menyabotase rekaman CCTV di situ dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kemudian Popeye berpura-pura pamit dan naik ke lantai atas untuk menuju kamar Rudolfo. Dia langsung membuka brankas dengan kode sandi yang telah diberikan oleh Sandra sebelumnya. Semuanya berjalan lancar dan Popeye langsung kabur setelah menguras habis harta Rudolfo. Tak lama kemudian Rudolfo yang sedang main gabrut di hotel tadi ditelepon oleh anak buahnya. Dia mendapat kabar bahwa brankasnya sudah dibobol dan semua uangnya hilang. Rudolfo pun pulang dan sangat marah pada anak buahnya. Di situ Rudolfo mencurigai semua ini perbuatan Sandra. Rudolfo kemudian datang ke rumah Sandra untuk meminta uangnya kembali. Namun ternyata Sandra juga telah digocek oleh si Popeye. Setelah diberikan kode, Popeye malah kabur membawa uang itu sendirian dan tidak memberikan sedikit pun pada Sandra. Bak kerasukan setan Kliwon, Rudolfo pun menghabisi Sandra saat itu juga. Setelah itu Rudolfo berencana untuk mencari si Popeye. Namun tanpa dia sadari, Banong telah mengintainya sejak tadi. Saat Rudolfo sendirian, Banong langsung menghabisi Rudolfo. Semua dilakukan untuk membalas dendam karena telah merebut Mika dan membuatnya malu di markas kemarin. Di sisi lain terlihat Popeye yang memberikan semua uangnya untuk operasi sang ibu. Setelah itu operasi pun dilakukan. Namun sayangnya setelah berbagai upaya, ibunya tetap tidak bisa terselamatkan dan meninggal dunia. Akhirnya Popeye pun sadar dan memilih untuk berhenti dari dunia gelap perjunedan itu dan mulai menjalani hidup yang lebih baik lagi. Kano limit dito? Open bet tayo.
Sige. Dan film pun selesai. Itu adalah akhir dari film Pusoy yang sudah dirilis pada tahun 2022. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.